Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Mari semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme kita. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Silakan lihat temannya apakah ada yang tidak masuk. Sebelumnya, silakan anak-anak cek pakaian, tempat duduk, dan siapkan alat tulisnya ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Anak-anak, apakah ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, betul, mengenai posisi dan peranan penting Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, seperti melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran kelima. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anak mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat. Dan yang kedua, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anak mampu menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara terperinci. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang telah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Kegiatan mengimpor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri. Sedangkan kegiatan mengekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Negara Indonesia memiliki peran penting dalam kegiatan ekspor-impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Dari kekayaan tersebut, banyak barang yang sudah diekspor ke negara lain, khususnya negara ASEAN, seperti dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Berikut beberapa komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama adalah hasil industri seperti batik dan tekstil. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang, coklat, jagung, dan kelapa sawit. Yang ketiga, hasil hutan seperti rotan dan kayu potongan. Yang keempat, hasil perikanan dan peternakan seperti daging kemasan dan ikan laut. Yang kelima, hasil pertambangan seperti migas dan non-migas. Berikut beberapa contoh komoditas yang diekspor Indonesia ke negara ASEAN. Yang pertama, batik diekspor ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan berbagai negara di ASEAN Tenggara. Yang kedua, gerabah diekspor ke Malaysia, Singapura, Thailand. Yang ketiga, karet ke negara Singapura. Yang keempat, peralatan elektronik kepada Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang kelima yaitu tekstil seperti ke Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Yang keenam, kulit dan produk olahan lainnya ke negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Lalu ada batu bara ke negara Vietnam. Nah, itulah beberapa komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Untuk menggali materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan anak-anak tuangkan ke dalam tabel di halaman 105 dan diskusikan dengan teman sebangkunya apa saja komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Jika sudah, silakan kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah Indonesia mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan negara ASEAN. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, sehingga kekayaan inilah yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, Ibu mau bertanya, coba hal apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, tentang komoditas ekspor Indonesia. Terus, apakah anak-anak sudah memahaminya dengan baik? Ya, apa sih manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Materi minggu depan, kita akan membahas mengenai keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan besok silakan anak-anak bersama kedua orang tua berdiskusi tentang kepedulian keluarga sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, mari kita menyanyikan lagu Manuk Dadali. Anak-anak, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai di rumah. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.